Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Wulan Septianingsih, NIM 18651018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tren-tren wacana studi Al-Quran dalam pandangan orientalis. Yang pertama, studi Al-Quran di Barat. Menurut Fazlur Rahman, literatur Barat modern yang mengkaji Al-Quran bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, karya-karya yang berusaha mencari pengaruh Yahudi Kristen di dalam Al-Quran. Yang kedua, karya-karya yang membahas rangkaian kronologis ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, karya-karya yang menjelaskan keseluruhan atau aspek-aspek tertentu dari Al-Quran. Nah, dalam kasus penelusuran pengaruh Yahudi Kristen dalam Al-Quran, beberapa orientalis ingin membuktikan bahwa Al-Quran sangat terpengaruh oleh tradisi agama Yahudi atau Kristen, dan Muhammad merupakan penganut salah satu agama tersebut. Bahkan, sebagian orientalis mengatakan bahwa Muhammad merupakan salah satu murid kalangan Yahudi. Yang kedua, penerjemah Al-Quran. Kajian Al-Quran mulai menggema di dunia barat setelah munculnya beberapa terjemahan yang dilakukan oleh beberapa kalangan orientalis. Kajian sarjana barat terhadap Al-Quran dimulai sejak abad ke-12 dengan diterjemahkannya Al-Quran ke dalam bahasa Latin oleh Peter the Venerable dan Abbot of Cluny. Terjemahan ini kemudian disempurnakan oleh Robert of Ketton atau Robert of Chester pada tahun 1143. Setelah selesai diterjemahkan, baru kemudian diterbitkan untuk pertama kalinya pada tahun 1543 Masehi. Terjemahan inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya berbagai macam terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Eropa. Paling tidak, terjemahan Robert of Ketton telah menginspirasi banyak kalangan sarjana barat untuk mengkaji Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa lain kedua dilakukan oleh pendeta Italia, yaitu Ludovico Marocchi, dengan mesin cetak. Hasil terjemahannya kemudian diringkas oleh seorang Yahudi beragama Kristen, yaitu Christian Reynesius. Edisi ini hanya menerbitkan teks Latinnya saja dengan menambahkan beberapa catatan yang dianggap penting. Terjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin biasanya digunakan untuk tujuan misionaris seperti yang dilakukan oleh Archbishop Don Rodrigo Jimenez de Rada, seorang sarjana besar dari Spanyol. Pada abad ke-18, terjemahan Al-Quran langsung dari bahasa Arab dilakukan oleh orientalis Inggris, yaitu George Sale, yang terbit tahun 1734. Terjemahan ini kemudian diikuti oleh Claude E. Savary ke dalam bahasa Perancis tahun 1786 dan Friedrich E. S. Boysen ke dalam bahasa Jerman tahun 1773. Di antara orientalis yang juga memiliki pengaruh besar dalam studi Al-Quran adalah Theodor Bibliander. Dia menguasai bahasa Yunani, Hebreu, Syriac, Etiopik, dan Inggris. Dengan penguasaan bahasa yang luas inilah, Bibliander mempelajari Al-Quran dan menerjemahkannya. Karena tertarik untuk mengkaji Islam, dia menyuruh Johannes Oporin untuk mengirimkan buku-buku yang berbahasa Arab dari Italia. Oporin sendiri merupakan seorang pencetak yang paling penting di Basel. Pada mulanya, percetakan Al-Quran dilarang di Basel, dan Oporin dilarang untuk mencetaknya. Tetapi dia mengabaikan seruan tersebut sehingga penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Latin tetap berjalan.
Yang ketiga, pengaruh Yahudi Kristen terhadap Al-Quran. Pada tahun 1832, University of Bonn di Jerman mengadakan sayembara untuk mencari tulisan terbaik terkait dengan Al-Quran dan hukum Islam yang memiliki kaitan dengan tradisi Yahudi. Dalam konteks sekarang, sayembara itu bisa disebut dengan call for paper. Pemenang call for paper tersebut adalah Abraham Geiger yang menulis artikel dengan bahasa Latin. Bagi Geiger, Al-Quran bukan merupakan kalam ilahi, tetapi tidak lebih dari ungkapan manusia biasa. Kemudian ada Theodor Noldeke. Beliau berpendapat bahwa banyak kekeliruan dalam Al-Quran karena kebodohan Muhammad tentang sejarah awal agama Yahudi dan beberapa aspek yang sangat berpengaruh oleh agama tersebut. Meskipun demikian, banyak juga sarjana Barat Kristen yang mengkaji Al-Quran secara serius, sehingga mereka memiliki kesimpulan bahwa Al-Quran memang kalam ilahi dan merupakan mukjizat. Sarjana Katolik Kristen yang juga banyak mengkaji Al-Quran adalah Isa J. Boulata. Harus diakui bahwa sedikit atau banyak, isi ajaran Al-Quran memang ada beberapa kemiripan dengan kitab-kitab terdahulu. Sebelum terjadi penyimpangan dalam Taurat dan Injil, ajaran-ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa masih belum tercampur dengan pemikiran manusia. Tetapi setelah beberapa generasi, Al-Quran mengabarkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani telah melakukan penyimpangan terhadap ajaran agama yang dibawa nabi mereka. Beberapa sarjana Muslim keberatan dengan pendapat beberapa orientalis yang mengatakan bahwa gagasan dan konsep agama atau ajaran Islam merupakan pinjaman atau jebakan dari tradisi Judeo-Kristen. Kalaupun ada kesamaan, maka hal itu sangat wajar, karena agama atau ajaran nabi-nabi terdahulu berasal dari satu sumber sebelum dirubah oleh pemeluk-pemeluknya. Sebagai agama terakhir, tentu Islam yang berlandaskan Al-Quran sangat wajar jika ada kemiripan dengan agama-agama sebelumnya. Justru sebelum munculnya agama Yahudi dan Kristen, peradaban Mesopotamia sudah diwarisi dalam lingkungan Arab. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.